Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Pada hari ini kita masuk ke minggu 4 dalam pembelajaran online, yang mana pada minggu kedua yang lalu kita mempelajari, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Sebelum kita lanjut mengenal apa itu yang dimaksud dengan struktur dan kebahasaan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan atau pencapaian pada materi ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan para siswa mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar atau yang kalian baca. Pada materi ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan pada berita. Penjelasannya akan Ibu jelaskan berikut ini. Satu, menelaah struktur berita. Teks berita memiliki struktur pembangun yang membedakan dengan teks lainnya. Teks berita memiliki struktur pembangun yang terdiri dari kepala berita atau lead, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita atau teras berita mencakup isi seluruh berita secara singkat dan terdapat unsur 5W plus 1H. Kepala berita berisikan informasi penting yang susunan unsurnya terdapat bervariatif. Dapat dimulai dengan kata apa atau dengan kata kapan. Jadi, apabila kita ingin menulis berita, terlebih dahulu kita menuliskan bagian kepala berita. Di kepala berita ini, apa yang mau kita tuliskan terlebih dahulu? Mau kita tuliskan kata dimulai dari kata apa, atau kita mau memulai dengan kata siapa? Boleh, terserah, asalkan mencakup 5W plus 1H. Kemudian, lanjut yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita pada umumnya berisi mengenai kronologi peristiwa yang disajikan unsur mengapa dan bagaimana. Nah, untuk yang tubuh berita ini, isinya berkaitan mengenai pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oke, kita lanjut ke nomor 3, ekor berita. Ekor berita mengenai informasi tanggapan yang kurang penting, biasa berupa kesimpulan berita atau sumber berita. Nah, yang perlu kalian ketahui, ekor berita ini terdapat pada bagian akhir berita, yang berisikan biasanya kesimpulan berita atau penegasan ulang pada awal berita. Contoh struktur berita. Untuk meningkatkan pemahamanmu terhadap struktur berita, perhatikan kembali teks berita berikut ini, yang berjudul Tumbuhkan Minat Baca, Sopir Angkot Sediakan Buku dan Koran. Dapatkah kamu menentukan bagian kepala berita yang mana, kemudian tubuh berita yang mana, dan ekor berita ada pada bagian mana? Pada teks berikut ya. Tentu bisa. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita baca teks tersebut sampai selesai. Langkah kedua, menentukan bagian kepala berita. Kita baca bagian pertanyaan apa yang siapa, di mana, dan kapan. Itu semua
terdapat pada kepala berita. Kita tandai aja. Oke, setelah kita mendapatkan bagian kepala berita, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan informasi yang berisikan penjelasan mengapa dan bagaimana. Informasi yang berisikan penjelasan bagaimana dan mengapa itu ditandai ke bagian tubuh berita. Oke, setelah itu langkah keempat, menentukan bagian ekor berita. Berita yang berisikan informasi yang kurang penting seperti penegasan ulang pada awal berita atau kesimpulan berita. Bagian ini terdapat pada akhir berita. Kita lanjut ke bagian kedua, aspek kebahasaan pada teks berita. Dalam teks berita, terdapat sejumlah ciri kebahasaan. Karakteristik umum teks berita adalah penggunaan ragam bahasa, baku, bukan ragam cakapan. Ciri kebahasaan lainnya yang terdapat pada teks berita adalah penggunaan verba transitif dan verba pewarta, kalimat langsung, dan konjungsi. Berikut penjelasan pengertian kebahasaan pada berita. 1. Verba transitif merupakan verba atau kata kerja yang memerlukan dua nomina. Nomina tersebut masing-masing berperan sebagai subjek dan objek. Kemudian, verba pewarta merupakan kata yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu percakapan. Kedua, bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh orang banyak. Ketiga, kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai dengan petik ganda, tanda petik, dan disertai keterangan penyertanya. Keempat, konjungsi. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Berikut contoh-contoh aspek kebahasaan pada teks berita. 1. Contoh verba transitif. Sang sopir angkot di Serang, Banten menyediakan berbagai bahan bacaan. Di sini perlu kalian perhatikan yang mana bagian subjek, yang mana pada bagian predikat, dan yang mana pada bagian objek. Bagian subjek yang ditandai adalah seorang sopir angkot di Serang, Banten. Kemudian bagian predikatnya yaitu menyediakan. Dan bagian objeknya adalah berbagai bahan bacaan. Kata tersebut menjadi verba transitif karena
Penggunaannya disertai dengan dua nomina yang berperan sebagai subjek dan objek. Berikut contoh verba pewarta. Saya ingin menumbuhkan minat baca untuk anak sekolah, mahasiswa, dan siapapun penumpang yang gemar membaca. Silahkan, ujarnya. Contoh tersebut sebagai contoh verba pewarta karena menggunakan percakapan dan diikuti dengan keterangan ujarnya. Kemudian kedua, contoh bahasa yang bersifat standar atau baku. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 bulan 7 2020, langit Batam tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Bahasa tersebut sangat mudah dipahami. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Contoh kalimat langsung. Saya ingin menumbuhkan minat baca untuk sekolah, mahasiswa, dan siapapun penumpang yang gemar baca. Silahkan, ujarnya. Nah, kalimat tersebut dijadikan sebagai kalimat langsung karena ditandainya dengan tanda dua petik. Contoh keempat, penggunaan bahasa konjungsi. Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa Kepala Atpel Manado sudah pulang. Contoh kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Contoh-contoh tersebut memiliki kalimat bahwa atau kalimat penghubung bahwa. Selesai materi yang telah disampaikan, sekarang waktunya kerjakan latihan di bawah ini di buku catatan. Sebelum kalian mengerjakan, terlebih dahulu kalian baca berita tersebut sampai selesai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Pertanyaan nomor 1, analisislah struktur teks berita di atas dengan menggunakan format di bawah ini. Di sini, kalian akan menandai bagian mana yang terdapat pada kepala berita. Kemudian, bagian dalam teks silakan masukkan teks beritanya yang ini tadi. Teks berita teks beritanya yang ini. Oke, silakan dianalisis struktur beritanya dengan menggunakan format di bawah ini. Kepala berita, kemudian kalian menganalisisnya bagian dalam teksnya yang mana. Dimasukkan ke dalam kolomnya teksnya. Kemudian tubuh berita dan ekor berita. Kemudian
Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Analisislah aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks berita di atas dengan menggunakan tabel di bawah ini. Silakan kalian mencari yang pertama verba transitif. Oke, silakan cari kalimat verba transitif, kemudian kutipan dalam beritanya dimasukkan ke dalam kolom tersebut. Setelah itu, diikuti dengan kalimat penjelasannya atau alasannya mengapa kalian memilih kalimat tersebut sebagai kalimat verba transitif. Kemudian, yang kedua, mencari kalimat verba pewarta. Setelah kalian mendapatkan kalimatnya, kalian masukkan ke dalam kutipan dalam berita. Setelah itu, baru kalian memberikan penjelasan dan alasannya mengapa kalian menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat verba pewarta. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah bahasa yang bersifat standar. Kalian cari di dalam berita tadi kalimat-kalimat yang bersifat standar atau kalimat yang mudah dipahami yang menggunakan kata baku. Silakan dimasukkan kutipannya dalam berita ke dalam kolom berikut ini. Setelah itu berikan penjelasannya atau alasan kalian mengapa memilih kalimat tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, mencari kalimat langsung di dalam teks berita tadi. Silakan kalian cari, kemudian masukkan ke dalam kutipan dalam berita. Setelah itu memberikan penjelasan atau alasannya. Kemudian yang terakhir adalah mencari kalimat konjungsi bahwanya. Silakan mencari kalimat konjungsi bahwa dan dimasukkan ke dalam kutipan dalam berita, serta memberikan penjelasannya. Alasannya apa memilih kutipan tersebut menjadi kalimat konjungsi. Oke, itu adalah pertanyaan nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Simpulkan kelengkapan struktur dan aspek kebahasaan teks berita di atas. Silakan kalian menyimpulkan strukturnya bagaimana. Apakah ketiga struktur tersebut sudah ada di dalam teks berita yang tadi? Kemudian penggunaan bahasanya, apakah semua ada di dalam teks berita tadi? Silakan kalian simpulkan. Selamat bekerja. Tolong kerja yang jujur dan kerja yang bersih. Kerja yang jujur itu adalah kerja sendiri-sendiri tanpa mencontek kerja orang lain. Dan kerja bersih itu adalah mencatat jawaban-jawaban dengan rapi, dengan bersih, tanpa ada coretan-coretan lain. Terima kasih, selamat bekerja dan selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.